Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Abdillah. Saya dari kelas TI 19 DRPL 4 dengan NIM 311910458 akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul pengelompokan data penjualan aksesoris menggunakan algoritma K-means. Yang pertama, saya sekilas akan menjelaskan tentang data mining dan algoritma K-means itu sendiri. Yang pertama, data mining. Menurut Widodo, data mining adalah analisa terhadap data untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkan yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini, dipahami, dan berguna bagi pemilik data tersebut. Lalu, algoritma K-means menurut Eko Prasetyo mengatakan bahwa metode K-means ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam set kelompok yang sama dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Langkah-langkah dalam melakukan clustering dengan metode K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Yang kedua, inisialisasi K pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random yang diambil dari data yang ada. Lalu yang ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Pada implementasi dan pengujian, di sini kita menggunakan sebuah software RapidMiner Studio. Pada gambar berikut merupakan halaman utama dari aplikasi RapidMiner Studio saat pertama kali membuka aplikasi setelah proses loading selesai. Pada halaman utama ada 5 menu yang akan digunakan, yaitu New Process, Open Process, dan Learn. Berikut adalah tampilan New Process yang akan digunakan untuk memulai proses kerja baru. Tampilan New Process adalah untuk membuat halaman kerja RapidMiner Studio import data dilakukan untuk memasukkan data yang akan diuji dalam bentuk format XLS atau XLSX. Berikut adalah cara untuk melakukan import file Microsoft Excel. Yang pertama, klik kanan, insert operator, lalu klik data access, klik file, klik read, dan read Excel. Setelah selesai, maka akan tampil read Excel pada RapidMiner Studio seperti terlihat pada gambar berikut. Setelah itu, lanjutkan dengan mengklik tab Import Configuration Wizard untuk melakukan menginput data dari Microsoft Excel dengan format Excel atau XLSX. Setelah melakukan data import wizard, tahap selanjutnya adalah penentuan tipe data dan atribut. Sebenarnya RapidMiner Studio akan memberikan tipe data yang tepat secara otomatis, namun jika kita merasa tipe data yang diberikan RapidMiner ini tidak cocok, maka kita bisa merubahnya. Dapat dilihat pada tampilan gambar berikut. Lalu klik tombol Next. Selanjutnya, tahap data import selesai dengan memilih Finish. Pada main proses terlihat sebuah operator baru read Excel yang sudah berisi file-file penjualan XLX yang diimpor langsung dari file Excel. Data tersebut siap dilakukan pengujian. Pada gambar berikut menampilkan data yang sudah diimport sehingga tombol operator read Excel tidak ada lagi tanda seru warna kuning, menandakan operator telah berisi dan data siap diolah. Langkah selanjutnya adalah melakukan operator K-means dengan cara klik kanan, lalu klik insert, lalu operator modeling. Selanjutnya, hubungkan data dengan clustering K-means untuk mengetahui output ke arah result. Apabila sudah terhubung, maka tentukan jumlah cluster yang maksimal runs yang diberikan. Terakhir, klik tombol play. Lalu selanjutnya, melakukan pengaturan algoritma K-means yang diatur pada menu parameter clustering K-means. Terlihat seperti gambar berikut. Pada gambar berikut melakukan pengaturan nilai K, di mana K merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang dibentuk. Di sini jumlah cluster yang dibentuk adalah sebanyak 3 cluster sesuai tingkat bahaya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu selanjutnya pada bagian example set terdapat beberapa bentuk hasil cluster yaitu data view, statistic view, chart, dan annotation. Untuk clustering model terdapat description, folder view, graph view, centroid table, centroid plot view, dan annotation. Lalu selanjutnya menampilkan pie chart
Dapat dilihat klaster 0 kategori kurang laku dengan jumlah 14, klaster 1 kategori laku dengan jumlah 8, sedangkan klaster 2 kategori paling laku dengan jumlah 4 orang. Pada klaster mobile, klaster model, clustering dapat dilihat beberapa tampilan hasil klaster, yaitu text view yang merupakan tampilan hasil pengelompokan berdasarkan klaster dan jumlah anggotanya. Tampilan text view akan terlihat pada gambar berikut. Folder view merupakan tampilan data bagian klaster secara keseluruhan, di mana masing-masing anggota klaster. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Metode clustering dengan algoritma K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan data penjualan aksesoris berdasarkan jumlah penjualnya, yaitu paling laku, laku, dan kurang laku, sehingga pihak toko dapat mengantisipasi aksesoris yang kurang laku ini bagaimana supaya menjadi laku. Metode clustering dapat digunakan untuk membantu toko dalam melakukan pengelompokan aksesoris. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.